Puji Tuhan, anak-anak semua, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tante Yani mau bercerita mengenai lahirnya Simpson. Tahu Simpson itu siapa? Simpson adalah orang yang kuat, yang sangat kuat, tidak ada yang menandingi Simpson. Kita lihat siapa yang bisa buka dalam Hakim-Hakim 13. Sudah ketemu Hakim-Hakim 13. Kita lihat di situ lahirnya Simpson. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dia darimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan sesuatu yang haram, sebab seorang anak laki-laki padanya takkan kena kepalanya, takkan kena pisau tempur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, kita lihat di sini Simpson lahir. Tuhan sudah bilang jangan sampai kena pisau cukur. Jadi di sini siapa yang tidak pernah dipotong rambutnya sama sekali, tidak pernah kena pisau cukur, ada? Dari lahir rambutnya rambut bayi, ya. Jadi tidak pernah digunting atau tidak pernah dibotakin. Kalau Tante Yati sering dibotakin, ya. Ya, jadi ini bukan rambut dari asli dari lahir. Nah, Simpson lahir, Tuhan sudah bilang jangan sampai kena pisau cukur. Akhirnya Simpson dari kecil sampai dia dewasa rambutnya panjang sekali. Tapi karena nggak kelihatan panjang, mungkin rambutnya di apa ya, kalau di digini-giniin tuh, nih akhirnya jadi pendek, biasanya dipakai karet ya supaya kelihatan tidak panjang. Nah, rupanya kekuatan Simpson ada di rambut. Jadi dia ketika dia besar, dia rupanya rambut panjangnya itu yang membuat jadi kuat. Dan Simpson dia waktu berjalan, dia ke daerah yang namanya Timna, ya. Dia berjalan, dia melihat seorang gadis yang cantik, tapi dari bangsa Filistin. Akhirnya Simpson jatuh hati. Jatuh hati itu apa sih? Jatuh hati itu senang, suka. Tapi anak-anak nggak boleh jatuh cinta dulu karena masih kecil, ya. Masih kecil nggak boleh pacaran, nggak boleh, ya. Nah, Simpson jatuh hati, dia senang kepada siapa yang tahu? Kepada Delila. Wah, Delila ini karena cantik makanya Simpson mau, ya. Tapi sayangnya dari bangsa Filistin. Datanglah Simpson kepada papahnya, kepada ibunya, dia bilang gini. Di ayat, coba buka Hakim-Hakim 14, ayo kita baca. Hakim-Hakim 14 ayat yang dari satu dulu deh. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahu kepada ayah dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambilkanlah dia menjadi istriku, katanya. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu
atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia sukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi mama papahnya maunya Simson mendapat perempuan dari Israel, yaitu satu bangsa dengan Simson. Tapi karena Simson suka sekali sama Delila yang katanya cantik itu dari Filistin, sampai akhirnya si Simson sampai bilang, ambillah, pokoknya aku sukanya sama Delila. Akhirnya papa mamanya, ya sudah deh, karena memang Simson orangnya suka bikin gara-gara. Siapa yang suka bikin gara-gara? Nggak boleh ya, nggak boleh iseng sama temennya. Ya, paling sering di sini siapa anak-anak yang iseng, tidak boleh ya. Jangan ikut kelakuan Simson ya. Tapi Simson dipercayakan Tuhan untuk membela bangsa Israel. Ketika dia menjadi suami dari Delila ini rupanya orang Filistin yang ingin menjatuhkan Simson. Jadi supaya Simson itu di mana sih kekalahannya? Karena dia kuat sekali. Semua sudah dilakukan oleh siapa? Oleh Delila untuk menjatuhkan Simson, supaya Simson kalah, tapi tidak pernah terjadi ya. Sampai akhirnya Simson menikah sama Delila, dan dia punya teka-teki. Nah, apa ya teka-tekinya? Coba lihat di Hakim-Hakim 14 ayat 14. Kita baca ya, yang bawa Alkitab atau yang sudah lihat Alkitab baca. Lalu katanya kepada mereka, dari makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberitahu jawab teka-teki itu. Nah, rupanya orang Filistin tidak tahu teka-teki Simson ya. Akhirnya sampai 7 hari, akhirnya Simson memberitahu kepada orang Filistin. Dia bilang apa? Di ayat yang ke-18. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkata orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Nah, ini jawabannya. Jadi arti dari teka-teki Simson ini, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Jadi rupanya yang kasih tahu adalah Delila teka-teki itu. Jadi Simson memberitahukan teka-tekinya. Nah, rupanya Simson sangat mengasihi Delila, sampai akhirnya kekuatan Simson ketahuan oleh bangsa Filistin. Padahal sudah diikat, lepas lagi, sudah dirantai, lepas lagi. Saking kuatnya si Simson ini, akhirnya merengek-rengeklah si Delila. Apa sih kekuatanmu? Dari mana sih kamu? Kok bisa kuat begini? Coba dong kasih tahu aku kan kepingin tahu. Rupanya Delila dikasih uang untuk membongkar kelemahan daripada Simson. Nah, ketika Simson bangun pagi, karena Delila sudah tahu kekuatannya ada di rambut. Karena apa? Simson kasih tahu, aku kalau rambutku masih ada, pasti aku akan lemah. Kalau rambutku masih ada, berarti aku kuat. Akhirnya si Delila suruh orang Filistin untuk mencukur rambut daripada Simson. Simson rambutnya botak. Dan ketika dia bangun, ayo orang Filistin mau ini kamu. Wah, ketika dia pikir kuat nih, masih kuat. Dia nggak tahu kalau rambutnya Simson sudah botak, sudah habis, sudah tidak ada rambut lagi. Ketika bangun, dia sudah nggak bisa diikat, udah nggak bisa lagi tidak bisa lagi menghancurkan apa yang ada pakai apapun, udah nggak kuat. Wah, Simson udah nggak kuat. Rupanya dia sudah botak, rambutnya sudah tidak ada. Akhirnya Simson kekuatannya tidak ada ya. Nah, karena Delila yang memberitahu bangsa Filistin untuk mencukur rambut Simson, akhirnya Simson
digiring kemana? Dibawa ke tempat para apa ya itu disebutnya orang-orang penting di daerah situ di Filistin itu, untuk melihat kalau Simson sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Simson menjadi dibatanya dicongkel jadi buta, dan dia disuruh menggiring membuat apa tuh kayak giringan, membuat tepung dari beras supaya dia, pokoknya kekuatannya dia sudah tidak ada tapi dia masih bisa. Dan akhirnya dia dimasukkan. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 16 akhirnya di 23. Simson di Gaza dan dia, nah ayat 23 ya, sesudah itu berkumpul raja-raja kota orang Israel Filistin. Nah, raja-raja Filistin terkumpul di suatu tempat ya, untuk mengadakan perayaan apa? Perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Jadi mereka menyembah Dagon ya, bukan kepada Tuhan. Jadi banyak yang melihat Simson, dan mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan membunuh banyak teman kita. Jadi rupanya mereka bersuka cita ketika Simson kalah ya, ketika Simson tidak kuat lagi, banyak yang senang. Dibawalah Simson ke raja-raja Filistin, dan Simson di situ buta matanya, dan dia minta supaya berdiri apa di tengah-tengah pilar tempat perayaan gedung yang besar itu. Dibawalah Simson di situ, dia pegang kedua pilar itu. Akhirnya Simson bilang apa? Siapa yang tahu? Dia bilang, coba kita lihat Simson, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Simson bilang apa? Beri aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanan dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota dan seluruh. Rupanya Simson itu dia berdoa kepada Tuhan, katanya, Tuhan beri kekuatan aku ini sekali saja, biar aku mati nggak apa-apa bersama raja-raja Filistin, biar yang penting akan kubalas semuanya. Akhirnya Simson dia berdoa, Tuhan beri kekuatan sekali saja. Akhirnya Simson dengan sekuat tenaga, robohlah rumah yang ada raja-raja, seluruh orang Filistin yang ada di situ begitu banyak, mungkin ribuan kali ya, mati tertimpa runtuhan dari tembok. Nah, akhirnya Simson dia juga mati bersama raja-raja Filistin. Simson merasa dia dapat membalas karena dia merasa, Tuhan sekali ini saja aku dapat membalas. Ya, Simson diberi kekuatan untuk dia dapat menjadi kuat saja. Karena apa? Karena Simson sudah salah memilih. Dia salah memilih istri ya, salah memilih teman. Makanya anak-anak kalau punya teman, kita harus lihat-lihat dulu. Jangan mau berteman sama yang jahat, yang berteman dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan berteman sama orang yang tidak apa ya, yang melakukan hal-hal yang jahat. Jangan. Kalau bisa kita berteman dengan ya sesama kita, yaitu teman-teman anak-anak Tuhan. Jadi di sini Tante Eti ingatkan, kita harus dapat memilih mana yang Tuhan inginkan. Kalau anak-anak tidak bisa memilih teman, kita sembarangan aja
Ya itu akibatnya. Akhirnya Simpson mendapat akibatnya, dia juga sama-sama mati bersama dengan raja-raja Filistin ya. Karena Simpson dia suka kepada orang Filistin, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jadi Tuhan sedih kalau anak-anak berbuat kejahatan, Tuhan sedih. Makanya kita harus berbuat yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tante Yati percaya kita boleh diberi hikmat, kepintaran dari Tuhan untuk kita dapat menjadi berkat bagi teman-teman kita ya. Kita dapat berteman dengan sesama kita dapat berteman dengan sesama seiman, sesama teman gereja kita ya. Harus saling mengasihi ya. Tidak boleh sembarangan kita berteman dan bergaul dengan orang yang jahat ya. Puji Tuhan. Nanti dipercaya kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi pegangan anak-anak untuk dapat mengikut Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepadamu dan dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru. Kami percaya Tuhan, kami boleh dapat memilih teman yang dapat menyukakan hati Tuhan. Kami tidak mau Tuhan memilih teman yang sembarangan, memilih teman yang sering berbuat jahat kepadamu, yang dapat membuat hati Tuhan kecewa. Jangan sampai kami membuat hatimu sedih Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini menjadi Tuhan, dasar kami menjadi anak-anak yang dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.